Shalom, salam damai. Kita lanjutkan dengan Kisah Para Rasul bab 13 dengan judul perikop ke Ikonium, Listra, dan Derbe. Orang-orang Yahudi menghasut perempuan-perempuan terkemuka yang takut akan Allah dan pembesar-pembesar di kota itu, dan mereka menimbulkan penganiayaan atas Paulus dan Barnabas dan mengusir mereka dari daerah itu. Akan tetapi Paulus dan Barnabas mengebaskan debu kaki mereka sebagai peringatan bagi orang-orang itu, lalu pergi ke Ikonium. Dan murid-murid di Antiokhia penuh dengan sukacita dan dengan Roh Kudus. Di Ikonium pun kedua rasul itu masuk ke rumah ibadat orang Yahudi lalu mengajar sedemikian rupa sehingga sejumlah besar orang Yahudi dan orang Yunani menjadi percaya. Tetapi orang-orang Yahudi yang menolak pemberitaan mereka memanaskan hati orang-orang yang tidak mengenal Allah dan membuat mereka gusar terhadap saudara-saudara itu. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan, dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat. Tetapi orang banyak di kota itu terbelah menjadi dua. Ada yang memihak kepada orang Yahudi, ada pula yang memihak kepada kedua rasul itu. Maka mulailah orang-orang yang tidak mengenal Allah dan orang-orang Yahudi bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin mereka menimbulkan suatu gerakan untuk menyiksa dan melempari kedua rasul itu dengan batu. Setelah rasul-rasul itu mengetahuinya, menyingkirlah mereka ke kota-kota di Likaonia, yaitu Listra dan Derbe, dan daerah sekitarnya. Di situ mereka memberitakan Injil. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan, dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara, dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, "Berdirilah tegak di atas kakimu." Dan orang itu melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia, "Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia." Barnabas mereka sebut Zeus, dan Paulus mereka sebut Hermes, karena ia yang berbicara. Maka datanglah imam dewa Zeus yang kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang banyak kepada rasul-rasul itu. Mendengar itu, Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka, lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru, "Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa, sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini, dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dalam zaman yang lampau, Allah membiarkan semua bangsa menuruti jalannya masing-masing. Namun ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan." Walaupun rasul-rasul itu berkata demikian, namun hampir-hampir tidak dapat mereka mencegah orang banyak mempersembahkan korban kepada mereka. Tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium, dan mereka membujuk orang banyak itu memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota, karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Akan tetapi ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia, bangkitlah ia lalu masuk ke dalam kota. Keesokan harinya berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe. Demikianlah sabda Tuhan. Kisah Para Rasul. Mulai sekarang saya sudah punya versi yang bahasa Inggris. Bagi rekan-rekan semua, nanti bisa tolong di subscribe juga yang sudah subscribe ke channel saya yang baru, masih 0. Channelnya namanya Satu Perikop Alkitab English ya, Satu Perikop Alkitab English, masih baru, masih kosong.
Jadi ini mulai yang ketiga ya. Jadi sebelumnya saya sudah buat video juga versi bahasa Inggris dari kitab Kejadian, kedua dari Injil Matius, dan yang ketiga yang ini dari Kisah Para Rasul ya. Jadi untuk perikop kali ini dimulai dengan bab 13 tapi juga disambung ke bab 14 karena ya bersambung ternyata perikopnya. Setelah sebelumnya Paulus dan Barnabas itu pergi ke Listra, ke Antioquia. Kita lihat dulu ya petanya. Jadi mereka pergi ke sini ya, ke Pisidia, Antioquia ya. Lalu mereka juga pergi nanti ke Listra, ke Iconium, lalu ke Derbe. Jadi ya sekitar sini ya. Di sini mereka mengunjungi juga tempat-tempat sinagog atau tempat ibadah orang Yahudi ya. Lalu mereka ikut kebaktian atau ikut sembahyang di situ dan ikut sharing. Dan seperti biasa ketika mereka sharing itu, ada yang mau percaya, ada yang tetap tidak mau percaya. Yang tidak mau percaya ini ya orang-orang Yahudi yang keras kepala itu. Dan tidak hanya itu, bukan hanya mereka tidak percaya, tetapi mereka juga membujuk orang-orang lain untuk ikut-ikutan tidak percaya. Jadi mencari pengikut, mencari bolo, mencari pendukung. Jadi orang-orang Yahudi yang tidak percaya itu menghasut perempuan-perempuan terkemuka yang takut akan Allah dan pembesar-pembesar kota juga untuk menimbulkan penganiayaan kepada Paulus dan Barnabas. Perhatikan ini, menghasut perempuan-perempuan terkemuka dan pembesar-pembesar di kota itu ya. Jadi tokoh-tokoh itu dihasut oleh orang-orang Yahudi supaya menimbulkan penganiayaan kepada Paulus dan Barnabas. Jadi jika Anda adalah orang yang terkemuka di masyarakat kita dan Anda takut akan Tuhan, mungkin Anda juga adalah pejabat, janganlah mau dihasut oleh orang-orang yang suka menghasut yang negatif. Kalau dihasut yang positif itu namanya ya bagus, nggak apa-apa. Diajak yang baik itu juga menghasut, tapi menghasut yang baik. Menghasut itu kan kata yang negatif ya. Yang baik itu adalah mengajak ya. Jadi kalau Anda seorang pejabat atau Anda seorang yang terkemuka, suatu ketika Anda harus punya sikap ya. Jangan mau dihasut untuk menindas orang-orang yang benar, orang-orang yang baik. Jangan seperti orang-orang Yahudi waktu itu dan perempuan-perempuan terkemuka dan pembesar-pembesar di kota itu yang mau dihasut. Jadi Anda harus punya karakter, punya sikap, punya pendirian, harus pintar memilih mana yang benar. Jadi meskipun dihasut untuk lakukan yang salah, Anda tidak mau. Enggak, orang itu benar kok. Enak aja mau menghasut, saya nggak mau, saya bela orang itu benar kok. Jadi kita harus punya karakter, tahu bedakan mana yang benar dan mana yang salah. Jangan ikut-ikutan. Paulus akhirnya juga pergi ke Iconium ya, karena ya pergi dari satu kota ke kota lain. Di Iconium seperti biasa pergi ke rumah ibadat dan mengajar, dan seperti biasa ada orang-orang Yahudi yang menolak pemberitaan mereka dan mereka berusaha untuk melempari dengan batu. Tetapi Tuhan baik hati ya, Tuhan menguatkan mereka dengan mengaruniakan mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mukjizat. Ya untunglah seperti itu, dibantu oleh Tuhan. Walaupun ditindas, dianiaya, tetapi Paulus dan Barnabas diberikan kuasa. Dan perhatikan, di suatu tempat di Listra ada orang yang lumpuh kakinya sejak dilahirkan. Nah, kesempatan untuk Paulus untuk menyatakan kuasa Tuhan. Jadi Paulus menatap orang yang lumpuh itu dan ia melihat bahwa orang itu beriman dan dapat disembuhkan. Ya, perhatikan ini, bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Berarti yang tidak beriman tidak dapat disembuhkan. Orang yang tidak percaya tidak dapat dibantu. Apalagi orang yang tidak mau percaya itu tidak bisa ditolong. Jadi bagi Anda yang belum percaya, percayalah. Sebab kalau Anda tetap
tidak percaya, Anda tidak bisa disembuhkan, tidak bisa ditolong. Percayalah, berimanlah bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Jadi yang sakit, yang ingin disembuhkan, Anda harus punya iman untuk bisa disembuhkan. Seperti orang ini yang lumpuh, disembuhkan oleh Paulus dengan mengatakan, berdirilah tegak di atas kakimu. Orang itu langsung berdiri kian kemari ya. Girang, sangat girang. Lalu orang mengatakan, wah, dewa-dewa telah turun di tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Ya, dikiranya Paulus itu dewa ya. Lalu mereka mempersembahkan korban. Ya, ada kerbau, ini kerbau ya, dan karangan-karangan bunga. Lalu Paulus dianggap sebagai dewa. Paulus sedih ya. Paulus mengoyakkan pakaian mereka dan juga Barnabas. Mereka mengatakan, hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa seperti kamu. Janganlah kamu berbuat yang sia-sia. Berbaliklah kepada Tuhan yang hidup. Tetapi tetap saja orang-orang itu tetap, walaupun rasul-rasul itu berkata demikian, tetapi hampir-hampir tidak dapat mereka mencegah orang banyak mempersembahkan korban kepada mereka. Tetap saja dianggap sebagai dewa. Tapi lalu datang orang-orang Yahudi yang tidak suka seperti biasa dari Antiokhia dan Ikonium, membujuk orang-orang banyak untuk memihak mereka, memihak orang Yahudi ini. Lalu melempari batu, dilempari akhirnya. Yang dilempari Paulus, Barnabas enggak, karena Paulus jadi juru bicara ya. Jadi sebagai korlapnya, koordinator lapangan, ketua ya. Jadi Paulus dilempari batu, jadi hampir mati ini. Tapi murid-muridnya berdiri mengelilingi dia dan tiba-tiba bangkitnya, kuat lagi, sehat lagi karena tentunya pertolongan Tuhan. Dan akhirnya berangkatlah keesokan harinya Paulus bersama dengan Barnabas ke Derbe. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pencerahan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya dari Kisah Para Rasul. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.